Assalamualaikum, apa kabar semua? Kembali lagi bersama saya Rizal Fauzi. Sesuai judul, di video kali ini kita bakal lihat sejauh apa sih perbedaan smartwatch dual band GPS dengan single band GPS. Kali ini yang saya versuskan yaitu Amazfit Active Max. Ini dia smartwatchnya. Dan juga Coros Space 4. Harganya lumayan cukup beda ya. 2,8 jutaan dan 4,5 jutaan. Nah, bagi kalian yang mungkin bingung mending ambil dual band yang harganya mahal itu atau cukup dengan single band aja yang mungkin untuk daily use dirasa sudah sangat cukup. Mudah-mudahan video ini bisa jadi gambaran ya sejauh apa perbedaan single band dan juga dual band GPS. Oke, langsung aja kita mulai seperti biasa, mulai dari posisi awal. Oke, kita mulai bareng-bareng lari di luar ruangan. Wah, malah yang single band duluan kemudian disusul langsung ya oleh dual band di Coros. Kita coba back lagi. Biasanya posisi awal dual band tuh cepet banget, tapi ini single band di Amazfit Active Max memang ngebut ya. Sekali lagi. Idol kan kalau Amazfit tuh. Nah, baru disusul oleh Coros. Ini kan di ruangan terbuka, biasanya baru kerasa perbedaan single band dan dual band itu di posisi sulit ya, seperti di banyak pepohonan atau gedung-gedung. Sekali lagi. Wah, langsung bener-bener idol ya. Kemudian disusul oleh Coros. Sekarang kita coba di posisi sulit, yaitu di dalam ruangan. Nah, di dalam ruangan kayak gini baru kerasa biasanya perbedaan dari single band dan juga dual band. Oke, kita mulai. Belum ada yang tuh kan. Sekarang jadi lebih dulu ini Coros. Ini lama karena single band tapi tetap connect. Cakep juga ya. Sinyal di sini 2 bar. Di sini lebih banyak tuh, 3 hampir full ya, masih hijau. Oh, ini ikut hijau juga ternyata. Kita coba sekali lagi, apakah bakal idle ya di dalam ruangan kayak gini. 1, 2, 3. Tidak, tetap ya lebih cepat dual band nih. Ini lama tetap. Nah, kalau kayak gini baru kerasa kan, akhirnya connect juga, baru kerasa perbedaan single band dan juga dual band. Tapi kan Bang, di real life gak ada tuh kasus kita lari di dalam ruangan. Ya emang gak ada ya, kita pakai GPS di dalam ruangan. Untuk penggunaan dalam olahraga ya mungkin kalau kamu lagi trail run, kemudian masuk ke hutan yang pohonnya tuh sangat-sangat lebat, kamu gak perlu worry kalau kamu pakai smartwatch dengan dual band GPS. Tapi saya sendiri belum ngetes ya untuk Amazfit Active Max ini yang single band di kondisi yang sangat-sangat banyak pepohonan ataupun gedung tinggi. Jadi nggak bisa komen jauh lah soal single band yang ada di Amazfit Active Max ini. Tapi intinya Amazfit Active Max ini GPS-nya udah cakep meskipun single band. Selanjutnya gimana dengan pace? Biasanya dual band itu berpengaruh juga di pembacaan pace. Pengetesan saya, kedua smartwatch ini, single band dan dual band, itu nggak terlalu kerasa. Mungkin pas di awal doang sih yang kerasa ada perbedaan. Sedikit ya, sedikit lebih cepat di Coros waktu awal baca pace. Di Coros tuh di detik ke-8 apa detik ke-7 gitu ya. Sedangkan di Amazfit Active Max ini baru keluar data pace-nya di detik ke-9. Kemudian pas diajak lari dari cepat kemudian ke lambat atau dari lambat ke cepat juga, pace-nya itu cepat berubahnya dari angka belasan tiba-tiba langsung ke angka kecil gitu ya, di angka 6 dan stabil di segitu. Jadi di pace juga gak begitu kerasa. Sekarang kita lihat data file GPX-nya. Di sini yang paling atas ini GPS iPhone dan juga Helios Strap ya untuk heart rate sensornya. Kemudian yang kedua Coros Space 4 dan Amazfit Active Max ada di baris ketiga. Kita mulai dari jumlah jaraknya dulu ya.
Nih untuk iPhone mencatat 3,58, sedangkan Coros 3,62 dan Amazfit Active Max 3,60. Ada perbedaan dari tiap masing-masingnya ya. Dari GPS iPhone ke Coros bedanya sekitar 30 ya, seperti yang udah kita tes kemarin waktu di video tes sensor Coros, tetap bedanya sekitar 30 sampai 40 meter. Sedangkan dengan Amazfit Active Max bedanya sekitar 10 sampai 20 meter. Selanjutnya untuk heart rate-nya juga sama dengan pengetesan Coros kemarin, selalu sama ya average heart rate-nya antara Helios Strap dengan Coros Space 4. Ini di 148 BPM rata-ratanya. Sedangkan Amazfit Active Max beda 1 poin aja, 147 BPM. Cakep ya kualitas heart rate di Coros Space 4. Sekarang kita merger semua filenya dan kita lihat data hasil tracking dari GPS masing-masing, dual band dan juga single band. Kita lihat keterangan lainnya, warna merah ini GPS iPhone, sedangkan warna biru ini Coros dan warna oranye ini Amazfit Active Max. Dan seperti biasa kita mulai dari titik start. Cakep, titik startnya semuanya berada di titik kumpul. Gak ada perbedaan yang sangat kerasa ya. Itu cuma beda 1 meteran lah. Tapi di sini langsung kelihatan ya, untuk Active Max agak sedikit melebar. Jalan tentu yang warna putih ini jalan setapak ya. Ini yang lebih dekat adalah GPS iPhone, sedangkan Coros agak sedikit melebar dan Active Max lebih melebar lagi. Tapi di belokan sini justru Amazfit dan juga Coros ya ini lebih akurat, sedangkan iPhone malah kacau. Untuk data keseluruhan hasil trackingnya meskipun single band ya Amazfit Active Max itu tetap rapi juga. Kemudian single band dan dual band itu biasanya kerasa banget pas tikungan. Ini tikungan pertama, yang tadi tikungan pertama ya, yang ini. Nah ini sama-sama bagus, di sini juga sama-sama bagus, gak ada yang kesini gitu ya, beloknya jauh banget. Seperti smartwatch single band harga di bawah 1 jutaan. Nggak semua, tapi pengalaman saya ada yang seperti itu. Di setiap tikungan itu lumayan parah. Kemudian untuk akurasi jalan di sini saya dari jalur kiri seperti biasa. iPhone malah di awal ngikutin dari tikungan ini dia sedikit ke kanan ya. Kemudian Active Max dan Coros yang paling presisi. Kita lanjut lagi di beberapa kasus atau kejadian di sini ya Coros lebih parah di sini ya di tikungannya. Dia agak terlalu over. Kemudian Active Max dan juga iPhone ini sedikit lebih akurat. Overall ya gak ada masalah ya meskipun single band Amazfit Active Max. Jadi dibandingkan dengan dual band itu masih sangat relevan. Apalagi bagi penggunaan daily use. Kecuali kalau kamu memang seorang atlet ya. Baru itu bakalan butuh banget dual band GPS. Kita lanjut ke tikungan berikutnya. Di sini ketiganya sama-sama bagus kecuali iPhone. iPhone di sini terlalu ke kanan, kemudian disusul dengan Coros yang sama terlalu ke kanan. Yang sesuai di sini justru Amazfit Active Max. Dan ini dia titik finishnya. Untuk mana yang lebih mendekati akurat ya pas saya berhentiin GPS-nya, saya lebih cenderung ke Coros dan juga Amazfit Active Max ya. Sedangkan iPhone agak sedikit ke belakang. Saya berhentiin GPS-nya itu di tengah-tengah bangunan masjid. Bisa dilihat ya, iPhone agak sedikit ke belakang. Untuk perbandingan heart rate-nya sama-sama bagus, grafiknya diajak naik, diajak turun, itu gak ada yang delay berlebihan. Tadi juga udah kita lihat bareng-bareng di awal untuk rata-rata heart rate sensornya masing-masing itu gak beda jauh, bahkan sama persis ya antara Coros dan juga Helios Strap. Amazfit Active Max cuma beda 1 poin saja. Selanjutnya yang sering dijadikan perbandingan antara dual band dan single band itu soal baca altitude atau ketinggian. Kalau kita lihat dari grafik ini rapi ya. Ini tuh Amazfit Active Max. Sedangkan Coros itu disayangkan masih ada error soal baca altitude-nya ini. Grafiknya masih kurang bagus. Nah ini saya udah masukkan altitude Coros ya. Kita nonaktifkan dulu altitude Amazfit. Nah bisa kelihatan ya di sini gak stabil gitu pembacaan altitude-nya. Jadi agak sedikit kotak-kotak. Ada yang datar kayak gini. Sampai akhir.
Itu kan kalau kita baca dari grafiknya ya. Sedangkan kalau baca ketinggiannya masing-masing dari Active Max dan juga Coros Space 4 ini, yang lebih mendekati yaitu Coros Space 4 ya. Nah ini 1011 dan 1012, cuma beda 1 meter ya ketinggiannya. Kalau saya ngambil referensi ke Google Earth ya, titik start saya itu di 994 sekian. Jadi yang lebih dekat adalah Coros Space 4. Oke, seperti itu perbandingan single band yang ada di Amazfit Active Max dan juga dual band yang ada di Coros Space 4. Jadi perbedaannya ternyata gak kayak langit dan bumi. Cuma tipis-tipis aja. Itu pun kerasa banget pas di kondisi sulit ya, seperti nyoba GPS di tempat-tempat yang tertutup. Kalau kasus penggunaan hariannya ya seperti yang tadi saya bilang, mungkin kamu lagi trail run, kemudian masuk ke tempat yang banyak pohon-pohon tinggi, itu dual band tentu bakal lebih tenang. Tapi kalau penggunaannya seperti saya ya di jalan-jalan biasa, single band udah sangat cukup. Saya rasa itu aja ya untuk video kali ini. Kalau kalian punya pendapat berbeda atau bahkan punya pengalaman berbeda ya, silahkan tulis ya pengalamannya atau pendapatnya di kolom komentar. Bagi yang tertarik langsung aja ke kolom deskripsi, link pembeliannya saya sertakan di sana. Dan Rizal Puji pamit, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.